Atas dasar ini, gambaran awal ini, saya mau lihat sedikit tentang imigran di Patiahu dan Nanghale. Ini mereka-mereka ini, ya, Anton mereka. Secara singkat saja, yang lain sudah dibahas dari tadi. Di wilayah bekas HGU ini terdapat dua kelompok besar masyarakat. Di sebelah timur wilayah Nanghale dengan tanah puan berasal dari suku Soge, suku-suku lain seperti suku Lewa dan seterusnya. Sementara di sebelah baratnya wilayah Patiahu dengan tanah puannya berasal dari suku Goban dengan beberapa yang lain. Jadi tadi kalau Pak Sekda mengatakan itu tidak jelas, itu jelas. Jadi Bapak Sekda tidak usah ragu-ragu, itu jelas di mana persis mereka punya wilayah, gitulah. Satu dua orang penipu pasti ada, gitulah. Satu dua orang penipu pasti ada. Tapi semua mereka tahu di mana tempat mereka. Karena itu kalau tempatkan orang suku misalnya Goban di satu tanah yang milik orang Lewuk, mereka tidak mau. Karena itu berarti mereka merampas orang Lewuk punya. Mereka tahu persis di mana tempat mereka. Sekali lagi ada catatan, ada beberapa penipu di masyarakat, apalagi di pemerintah itu banyak penipunya gitu. Ya, ada. Mereka ini datang dari 4 penjuru mata angin lalu menetap di situ dan membangun persekutuan. Pada permulaan abad yang lalu mereka diusir dari lahan mereka. Sebelum wilayah ini diberikan kepada perusahaan Belanda. Kemudian pengelolaan lahan ini beralih ke pihak gereja. Jadi mereka ini menurut cerita asal-usul berasal dari luar tapi tinggal di situ dan sah mereka adalah pemilik lahan di situ. Mereka tinggal di situ dan mereka diusir pada permulaan abad yang lalu supaya Belanda bisa memberikan tanah itu kepada perusahaan Belanda. Kemudian dialihkan kepada pemerintah atau kepada gereja pada tahun 26. Layar yang berikutnya. Apakah tidak ada bukti lain tertulis? Ini yang selalu sering ditanya. Ada. Di sejarah gereja itu banyak sekali ditulis tentang ini. Dari peta komunitas Katolik pada masa Portugis, satu orang Belanda namanya Visser menyebut salah satu stasi yakni Krowe yang ditempatkan persis di Nanghale itu. Ya. Lalu kemudian kalau bisa baca di Karel Steenbrink punya buku itu, orang-orang Katolik Indonesia, ditulis di sana antara lain, saya baca. Tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Juli tahun 1863. Pater Fransen, orang Belanda yang menetap di Ladang Tuga, datang ke Nanghale. Pada kesempatan ini dia membaptis 10 anak dan memberkati pernikahan 12 pasang di Nanghale. Untuk orang Katolik, kalau hanya baptis ini baru. Tapi kalau memberkati pernikahan berarti orang Katoliknya sudah lama. Ini bukan baru. Ini bukti bahwa di situ adalah tempat hunian, perkampungan orang-orang yang sampai sekarang ini yang mengklaim itu milik mereka. Jadi yang mereka omong itu bukan pepesan kosong gitu loh. Mereka omong itu ada dasar. Hanya negara selalu susah untuk mengakui gitulah. Jadi bayangkan, ini tanah ini milik mereka. Mereka diusir, tanahnya dirampok, dikasih kepada pengusaha, lalu ini beralih tangan. Tapi sampai sekarang negara tidak pernah keluar dari kebijakan yang untuk menghasilkan kebijakan baru supaya bisa mengakui hak asal-usul mereka. Yang berikutnya. Layar berikut. Perjuangan masyarakat. Ya. Layar berikut. Layar berikut lagi. Ya, perjuangan masyarakat. Saya singkat-singkat. Perjuangan sudah berlangsung sejak tahun 1950. Ketika lahan seluas 783 hektar diduduki dan diusahakan oleh masyarakat. Tanah yang sekarang disebut sebagai Kampung Baru atau Kampung Batu Baing dulu masuk HGU. Tapi sekarang dia itu sudah dilepaskan menjadi milik masyarakat. Dalam surat Vikariat Apostolik Ende tanggal 16 Desember diajukan kepada pemerintah daerah supaya ini dilepas. Akhirnya dilepas. Perjuangan lebih sistematik terjadi pada tahun 96. Dan perjuangan itu masih berjalan terus sampai hari ini dan belum menemukan jalan keluarnya yang berarti. Saya ikut sebagian besar dari perjuangan mereka itu. Terakhir, waktu seorang kepala pertahanan di Maumere namanya Siko, ada di Maumere, dia sangat akomodatif terhadap masyarakat. Dia dengar mereka dan buat peta yang baru, usulan mereka didengarkan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia dipindahkan. Saya langsung bayangkan ini semua perjuangan tidak jadi.
apa yang diomongkan oleh Pak Sekda tadi, bahwa ikut terlibat di dalam tim, kami semua, saya juga ikut dalam tim itu, dan tim ini selalu tidak jadi karena ada kepentingan-kepentingan politik dari orang-orang. Mungkin Pak Sekda lebih tahu lah gitulah. Ya. Baik. Jadi itu seperti hampir jadi, tidak jadi lagi. Oke, kita yang terakhir. Apa yang kita pelajari dari perjuangan dan konflik tanah di XHGU? Konflik ini terjadi karena sistem penjelasan yang berbeda tentang lahan. Masyarakat mengasalkan lahan milik mereka itu berdasarkan hak asal usul. Negara tidak mengakui, walaupun di dalam undang-undang sebenarnya pasal 18 itu ada. Tetapi aturan turunannya itu yang tidak jelas. Ini problem kita, ya. Oke. Lalu perjuangan masyarakat anak ini menampilkan bahwa negara dan gereja tidak peduli atau tidak berpihak kepada rakyat. Keterlaluan ini sudah 20-an lebih tahun, belum ada jalan keluar. Kita masih sebut negara dan gereja itu peduli. Ini keterlaluan. Ini negara tidak peduli. Memang tadi Pak Sekda berapi-api untuk mengatakan peduli, tapi itu mungkin pada rezim yang sekarang peduli lalu tidak peduli lagi, kan gitulah. Ini yang terjadi. Masih ada. Lalu negara dan gereja yang ketiga, negara dan gereja hanya berubah kalau ditekan. Ini yang kita belajar. Pada waktu tahun 50-an, 60-an, 783 hektar lahan diduduki, lalu mereka mundur dari situ. Sekarang terjadi di Nanghale dan sebagian Patiahu sudah diduduki oleh masyarakat. Mereka tidak akan mundur dan pasti akan diakui juga, gitulah. Jadi satu-satunya yang masyarakat pelajari bahwa mereka akan sukses kalau mereka menggunakan kekerasan. Baik. Dan ini yang tidak baik untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Ke depan bagaimana? Ke depan saya anjurkan kita terus berunding, tetapi harus menampilkan keberpihakan kepada warga masyarakat. Kita harus kembali kepada jiwa dari Undang-Undang Dasar, harus jiwa dari konstitusi, yaitu rakyat menjadi subjek pembangunan. Dan gereja kalau terlibat di sana harus juga kembali kepada itu inti dari kitab suci, yaitu keberpihakan kepada orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda Thomas.